Halo Taktumis, selamat datang di video pengenalan kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae kelas Liliopsida. Today is Taktum Day, every day is Taktum Day. Jadi pada video kali ini aku tidak akan menjelaskan semua materi sendirian, tapi aku ditemani oleh para Taktumis yang luar biasa hebat, yaitu Tasya, Haikal, Kang Eza, dan juga dosen tercinta kita yaitu Prince. Yeay, pasti udah pada gak sabar kan? Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae terdiri dari dua kelas, yaitu kelas Liliopsida dan kelas Magnoliopsida. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas tentang kelas Liliopsida. Dimulai dari ciri umum kelas Liliopsida. Nah, kelas Liliopsida tumbuhannya kebanyakan berhabitus herba dan hanya sedikit yang berkayu. Daunnya linearis dengan urat daun sejajar, kebanyakan berbentuk seperti pita. Lalu jaringan pembuluh pada kelas Liliopsida ini dia tersusun secara terbuka dan menyebar. Ciri berikutnya, sistem perakaran serabut yang terdiri dari sejumlah akar yang kecil, ramping, dan berukuran sama. Embrio bijinya hanya terdiri dari satu kotiledon atau monokotil. Dan terakhir, perhiasan bunga dari kelas Liliopsida biasanya berkelipatan 3 atau trimerus. Pada video pengenalan kali ini akan dibahas 7 famili dari kelas Liliopsida. Yang pertama ada Araceae, lalu Arecaceae, Zingiberaceae, Orchidaceae, Cyperaceae, Poaceae, dan juga Musaceae. Selamat menyaksikan. Kita sedang bertemu dengan contoh dari keluarga Araceae ya, talas-talasan. Ini termasuk tipe talas yang terbesar ya di daerah tropika, di hutan tropika. Ini adalah Alocasia macrorhiza. Ya, artinya memang besar dia nanti umbinya itu besar, yang disebut macrorhiza, akarnya besar. Nah, cirinya itu dengan daun-daun yang lebar besar ya, kemudian pelepahnya itu jelas, jadi ada pelepah sampai ke tengah ya, itu dengan lapisan pelepahnya, kemudian tangkai dan helaian membentuk bangun ini ya, bangun kordet ya, bangun kordet. Kurang lebih seperti itu ya untuk Alocasia, contoh dari Araceae. Contoh lain dari famili Araceae ini adalah spesies Spathiphyllum sp. Nah, perbungaannya biasanya itu spadix yang dilingkupi oleh spata. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan ya tumbuhan famili Arecaceae atau dulu sering disebut dengan Palmae ya. Nah, kita lihat lebih dekat. Saya ingin memberi gambaran tentang ciri umum dari keluarga Arecaceae. Yang pertama itu yang paling jelas kelihatan itu apabila kalian melihat daunnya, itu biasanya dengan tulang-tulang daun yang sejajar ya. Itu ciri umum dari Arecaceae. Tulang-tulang daunnya sejajar. Kemudian Arecaceae termasuk juga dengan armed plant ya, tumbuhan yang bersenjata. Itu umumnya dengan duri ya, umumnya dengan duri. Nah, seperti ini ya, itu ada di batang atau di daun ya. Kemudian ciri lain adalah keberadaan sabut. Jadi ada ijuk ya, kalau orang Jawa Barat bilangnya adalah ijuk. Itu ciri umum dari famili Arecaceae. Ciri yang lainnya adalah terlihatnya bekas-bekas lepasan pelepah. Misalnya pada batang kelapa itu Arecaceae ya, bekasan lepasan pelepah itu pada batang menimbulkan bekas ya. Nah, itu kemudian juga tipe daunnya lengkap dari pelepah, tangkai sampai helaian ada semua. Nah, nanti variasinya itu pada helaian-helaiannya, apakah ada yang pinatus atau menyirip ya, ada yang membentuk kipas, ada yang membentuk sirip ikan, begitu. Itu akan bervariasi, kalian lihat pada perbedaan antar genus atau antar spesies. Jadi, oh iya, satu lagi ada seludang ya. Ada seludang itu semacam lapisan pembungkus untuk melindungi buah muda atau bunga. Jadi sebelum keluar itu ada
perlindungan dari seludang. Nanti kalau ketemu seludangnya bisa kita contohkan. Ya, itu kurang lebih untuk informasi terkait dengan famili Arecaceae. Jadi sekarang aku ingin menjelaskan tentang salah satu tumbuhan nih yang ada di famili Arecaceae. Nah, jadi ini salah satu contohnya itu arenga. Nah, jadi di arenga ini salah satu ciri yang kelihatan jelasnya itu dia memiliki pelepah nih, pelepah yang kelihatan banget ya pelepahnya ini. Jadi si pelepahnya ini tuh dia persisten gitu. Jadi biasanya dia akan patah dan baru akan kelihatan bekasnya itu setelah dia dewasa. Nah, lalu ciri-ciri lainnya itu dia punya ijuk nih, kelihatan banget ya ijuknya. Nah, ini ada ijuk ini salah satu ciri dari arenga. Nah, lalu kalau kita lihat di daunnya, nah bisa kelihatannya kalau daun di arenga ini dia itu bentuknya itu sejajar dan dia juga menyirip gitu si bentuk daunnya. Jadi ini untuk teman-teman tahu juga, jadi tanaman arenga ini buahnya ini, tapi ini kebetulan buahnya belum bisa kita lihat. Jadi buah dari pohon arenga ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi kolang-kaling. Nah, selain itu juga tanaman arenga ini bisa menjadi penghasil gula aren. Nah, biasanya gula aren ini dimanfaatkan dari nira dari tumbuhan ini. Juga nih ciri lain dari tumbuhan arenga. Nah, jadi kalau bisa di zoom ini lebih dekat. Jadi tumbuhan arenga ini memiliki organ pelindung yang biasanya ada di kuncupnya ini. Nah, organ pelindungnya ini ya, yang coklat-coklat ini biasa disebut ligula atau lidah gitu. Ya. Terus selanjutnya ini ada juga salah satu spesies di Arecaceae. Ini adalah Caryota sp. Nah, jadi yang membedakan Caryota ini dengan spesies-spesies lainnya, jadi dia itu memiliki bentuk daun nih. Kalau tadi kita lihat Arecaceae kebanyakan dia menyirip gitu kan, terus daunnya sejajar. Nah, kalau di Caryota ini dia memiliki bentuk daun yang mirip seperti ekor ikan. Semuanya ya bisa dilihat. Oke, kembali lagi teman-teman semua. Jadi ini di aku ini ada spesies dari famili Arecaceae yang memiliki nama ilmiah itu Salaka, atau yang sering kita sebut sebagai pohon salak. Nah, ciri khas dari pohon salak ini bisa dilihat di zoom. Batangnya itu berduri atau sering kita sebut sebagai arm plant. Kemudian ciri khas lainnya itu untuk pohon salak ini batang utamanya tidak terlihat dengan jelas karena sudah berumpun dari bawah. Batang-batangnya sudah bermunculan dari bawah sehingga batang utamanya tidak terlihat mana yang batang utamanya seperti itu, teman-teman. Sekarang kita akan berkenalan dengan famili Zingiberaceae. Nah, di sini contoh spesiesnya adalah Alpinia sp. Ciri khas dari famili Zingiberaceae ini adalah dia memiliki bagian tubuh yang aromatis. Nah, di sini dia memiliki rizoma yang merupakan batang yang menjalar di bawah tanah. Macam daunnya tunggal yang terdiri dari vagina atau pelepah, kemudian lamina, helai daun, dan petiol. Jika spesies dari famili Zingiberaceae ini memiliki batang, maka batangnya ini disebut sebagai pseudostem karena dia terdiri dari kumpulan pelepah-pelepah daun. Bila ditinjau dari karakter generatifnya, famili Zingiberaceae ini memiliki simetri bunga zygomorph dengan jumlah perhiasan bunga yang primerus. Berikut ini merupakan salah satu jenis untuk famili Orchidaceae. Ini adalah jenis Phalaenopsis amabilis. Dapat kita lihat bahwa di Orchidaceae bunganya itu terdiri dari tepal ya, tidak bisa dibedakan antara sepal dan petal. Di sini terdapat 3 outer tepal, yang ini pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ada inner tepal yang ini dan ini. Selanjutnya terdapat tepal yang di tengah yang paling berbeda sendiri, itu dengan istilah labellum. Ya, istilahnya labellum. Kemudian dapat kita lihat di organ reproduksinya. Nah, itu di bagian atas. Nah, ini bagian atas itu yang berbentuk seperti tabung itu disebutnya kolumna. Kolumna itu terdiri dari stigma, polinia, dan antercap. Antercap itu untuk tutupnya. Kemudian ada polinia dan juga satu keseluruhan itu disebutnya kolumna.
Nah, kemudian untuk organ lainnya dapat kita lihat daunnya itu tebal, berdaging. Kemudian terdapat pseudobulb. Pseudobulb itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air dan mineral. Kemudian terdapat aerial root. Istilahnya adalah aerial root. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari kelompok Liliopsida atau kelas monokotil, yakni dari famili Cyperaceae dengan spesies Cyperus flabelliformis. Dapat kita lihat ciri utama dari famili Cyperaceae yaitu memiliki batang yang pejal alias tidak berongga dengan bentuk penampang batang segitiga. Walaupun tidak selalu segitiga ya, namun biasanya batang dari famili Cyperaceae ini berbentuk segitiga. Lain dengan Poaceae yang penampang batangnya berbentuk bulat, kemudian berongga. Pada Cyperaceae, batangnya tidak berongga, melainkan padat dan terisi. Kemudian, ciri lainnya yang membedakan dengan Poaceae adalah buah dari Cyperaceae itu bertipe aken. Sedangkan Poaceae, buahnya bertipe Caryopsis. Kemudian, daunnya tersusun pada bagian atas dari tumbuhan. Perbungaannya juga spikelet, namun di spesies ini tidak terlihat atau belum ada. Dan biasanya Cyperaceae itu tidak memiliki nodus pada batangnya. Halo teman-teman, sekarang kita akan berkenalan dengan famili Poaceae atau famili rumput-rumputan. Nah, di sini contoh spesiesnya ada Oryza sativa atau padi. Nah, jika ditinjau dari karakter vegetatifnya, batang dari famili Poaceae ini dia berbentuk bulat, teman-teman. Berbentuk bulat dan berongga. Seperti ini, berongga. Berbeda dengan famili Cyperaceae yang isinya itu spongia. Nah, untuk di famili Poaceae, dia itu biasanya batangnya memiliki nodus dan internodus atau batang berbuku-buku. Ini nodusnya, ini internodusnya. Daunnya terdiri dari vagina atau pelepah, kemudian lamina atau helaian, dan ligula atau lidah daun. Di sini di pangkal daunnya terdapat semacam membranous seperti ini. Untuk perbungaannya, dia kan panicula, punya unit bunga yang namanya spikelet. Pada famili Poaceae, setiap spikeletnya itu memiliki floret yang memiliki braktea yang bernama lemma dan palea. Sekarang kita akan berkenalan dengan famili Musaceae atau famili pisang-pisangan. Jadi, anggota dari famili Musaceae ini biasanya dia merupakan tumbuhan kormus atau tumbuhan yang sudah bisa dibedakan akar batang daunnya. Namun dia sebetulnya berhabitus herba. Ini di belakang saya sudah terdapat contoh spesies pisang raja atau Musa acuminata. Bisa kita lihat. Batang dari anggota famili Musaceae ini disebut dengan pseudostem karena batangnya merupakan batang semu yang terdiri dari pelepah-pelepah daun tersusun menjadi batang. Kemudian daunnya tersusun secara spiral di ujung batang utama, terdiri dari bagiannya petiol, kemudian pelepah atau vagina, dan lamina atau helai daun. Untuk karakter generatif dari famili Musaceae ini, dia memiliki perbungaan racemus yang tersusun dalam ketiak spata yang berwarna ungu. Ini adalah spatanya atau pelindung perbungaannya, dia akan gugur. Lalu untuk macam buahnya sendiri adalah baka. Berikut merupakan satu bunga dari perbungaan racemus milik famili Musaceae. Nah, bisa kita bongkar ya supaya lebih jelas lagi. Jadi dari satu bunga ini terdapat perhiasan bunga yang disebut dengan labellum. Karena dia sepal dan petalnya tidak bisa dibedakan, maka perhiasan bunganya disebut dengan tepal. Labellum itu terdiri dari
3 outer tepal, dan 2 inner tepal. Nah, kenapa 5? Biasanya kan monokotil itu berkelipatan 3. Nah, yang satu lagi sisa inner tepalnya itu yang ini. Oke, sekarang kita tinjau organ generatifnya secara langsung ya. Ini adalah pistilumnya, teman-teman. Jadi ini stigmanya, batangnya ini stilusnya. Kemudian untuk stamennya, dia sebetulnya berjumlah 6 ya, karena untuk monokotil kan berkelipatan 3, tapi 1 menghilang. Makanya di sini hanya terdapat 5 stamen. Bisa dilihat ya. Ini yang 2 nempel, jadi dia tersusun dalam lingkaran melingkari stigmanya. Ini yang 2 nempel, lalu sisa yang 3 yang ini. Nah, jadi di sini hanya ada 5, dan dari kelima stamen ini hanya 1 yang fertil. Sekian penjelasan mengenai 7 famili dari kelas Liliopsida. Sampai ketemu di video berikutnya.